Kalau bahasa pasarnya, kalau tidak mau kami gugat tentang ketuhanan Yesus, ya silakan cari Tuhan yang lain. Begitu. Ya kan? Iya. Selama Nabi Isa dijadikan Tuhan, sampai kiamat kami akan tetap Iya, terus. kami kejar terus. Gitu. Nah, Shalom Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan menanggapi Ustadz Ariston, ya, Tuan Guru. Ya, ini konconya si Bang Kay, teman-teman sekalian, ya, Ustadz Ahmad Kainama. Di mana dalam pernyataannya seperti yang kita lihat di cuplikan tadi, mereka yang Islam ini, saya tidak tahu apakah keseluruhan Islam ya, tidak akan tenang dan tidak akan berhenti untuk mengganggu kekristenan jika Kristen masih percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi dalam bahasanya dia menggunakan Nabi Isa. Jelas-jelas teman-teman sekalian bahwa orang Kristen tidak pernah menuhankan Nabi Isa yang mereka imani di dalam Al-Quran. Iya kan? Karena itu berbeda dengan apa yang diimani oleh orang-orang Kristen yang ada di Arab sana, bahkan juga yang ada di Republik Indonesia. Itu sebabnya kita kan mengajukan untuk perubahan nama antara Isa Al-Masih ya menjadi Yesus Kristus. Nah teman-teman sekalian, seperti apa pernyataan Aristo ini? Kita dengarkan dulu cuplikannya ya. Kalau bahasa pasarnya, kalau tidak mau kami gugat tentang ketuhanan Yesus, ya silakan cari Tuhan yang lain. Begitu. Ya kan? Iya. Selama Nabi Isa dijadikan Tuhan, sampai kiamat kami akan tetap terus. Kami kejar terus. Gitu. Nah, jadi kalau bahasa pasarnya, kalau tidak mau kami gugat tentang ketuhanan Yesus, ya silakan cari Tuhan yang lain. Begitu. Ya kan? Iya. Selama Nabi Isa dijadikan Tuhan, sampai kiamat kami akan tetap terus. Kami kejar terus. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh Ustadz Filipus yang begitu bodohnya gitu ya. Teman-teman sekalian, ini dia tidak paham ya bahwa kekristenan tidak pernah menganggap Isa yang ada di dalam kitab sucinya yaitu Al-Quran sebagai Tuhan. Ya, dari dulu sampai sekarang orang Kristen tidak pernah menyuarakan bahwa Isa di dalam Al-Quran itu adalah Tuhan. Lalu dia buat statement bahwa mereka akan terus mengejar kekristenan. Ya, kalau tidak mau katanya, ya ganti Tuhan. Nah, ini aneh gitu loh. Ya, memaksakan orang ya, terhadap kepercayaannya untuk menerima kepercayaannya seperti di agamanya. Ini lucu sekali. Ini pakai otak sedikit ya bro. Jangan bego-bego amat lah jadi orang ya. Jadi ini kita catat teman-teman sekalian. Ya, statement yang dibangun oleh mereka ini, apakah dia sedang mewakili seluruh umat muslim? Atau ini hanya dia dan kawan-kawannya saja yang mungkin ada kelompok tertentu? Yang berkata, mereka tidak akan berhenti sampai orang Kristen ganti Tuhan. Ya, karena selama orang Kristen mentuhankan Isa, katanya Nabi Isa, ya, mereka tidak akan berhenti untuk mengganggu, ya, mengoreng-ngoreng kekristenan. Padahal teman sekalian, orang Kristen sekali lagi tidak pernah mengangkat Isa itu atau menganggap Nabi Isa itu yang ada yang diceritakan dalam Al-Quran itu sebagai Tuhan. Tapi kita orang Kristen ya punya Tuhan, yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Itulah yang kita imani dan itulah yang kita percayai sebagai juru selamat teman-teman sekalian. Karena Yesus dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 jelas berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus." Ya. Dan kalau ditanya, di mana sih buktinya Yesus Kristus sebagai Tuhan? Mungkin ini Aristo menanyakan hal itu. Ya. Maka kita bisa menjawabnya, kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 13. "Kamu menyebut aku Tuhan dan Guru. Katamu itu tepat karena aku memang Tuhan dan Guru." Nah, kemudian ada banyak bukti-bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di mana Yesus bisa mengampuni dosa. Yang bisa mengampuni dosa teman-teman sekalian siapa? Yaitu Tuhan sendiri, pencipta langit dan bumi. Tapi Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mari kita lihat teman-teman sekalian dalam Markus pasal 2 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan begini teman-teman sekalian.
Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi jelas teman-teman sekalian, yang bisa mengampuni hanyalah Allah sejati. Kalau Yesus bisa mengampuni dosa, maka dia adalah Allah sejati. Itu sebabnya teman-teman sekalian, di situ kalau kita seterusnya melihat, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi perspektif ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala pada waktu itu, mereka berpikir yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah saja. Tapi kenapa orang ini bisa mengampuni dosa? Nah, jadi teman-teman sekalian, disinilah buktinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ayat 10-nya berkata begini, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Nah, jadi teman-teman sekalian, tidak diragukan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Dia adalah firman, yang telah menjadi manusia. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 itu tidak asing lagi bagi kita teman-teman sekalian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan. Tidak ada yang jadi dari segala yang sudah ada ini. Bahkan kita semua diciptakan di dalam Kristus Yesus loh. Kita diciptakan di dalam Yesus Kristus. Karena Dia adalah Logos, Dia adalah firman. Mari kita lihat Efesus pasalnya yang ke-2 ayat 8-10 saja teman-teman sekalian. Saya akan bacakan. "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Bayangkan, kita diciptakan melalui Yesus Kristus karena Dia adalah firman. Firman berkata, baiklah kita menciptakan manusia, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan sampai 27. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kan? Jadi ini firman. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Inilah firman. Itulah Yesus Kristus teman-teman sekalian. Jadi di sini sangat jelas bahwa orang Kristen mentuhankan Yesus Kristus karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Isa yang dibahas di dalam kitab suci Aristo, orang Kristen sama sekali tidak menganggapnya sebagai nabi dan juga tidak menganggapnya sebagai Tuhan. Karena Isa di dalam Al-Quran dengan Yesus Kristus berbeda. Silsilahnya berbeda teman-teman sekalian. Kakeknya berbeda. Mamanya berbeda. Kelahirannya berbeda. Kematiannya juga berbeda. Dan kedatangannya di akhir zaman juga berbeda. Jadi jangan disama-samakan Aristo. Sudah sangat jelas pemerintah membuat sebuah perbedaan antara Isa Al-Masih yang di dalam Al-Quran dan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Supaya kamu berhenti. Jangan justru kamu mengancam kayak tadi. Sampai kapanpun kami akan kejar. Kalau tidak mau ya ganti Tuhan. Nah kau siapa? Anda siapa Aristo? Oke, teman-teman sekalian. Tentu hal inilah yang akan kita counter bersama-sama. Dan saya berharap kita semua bisa tetap belajar tentang kekristenan sehingga kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh rupa-rupa penyesatan, pengajaran, dan juga orang-orang yang iri hati, yang ingin menyesatkan, ingin membinasakan kita. Karena Yesus Kristus sudah menyampaikannya kepada kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 1-3. Yesus berterus terang kepada kita semua teman-teman sekalian supaya kita jangan menolak Dia. Dia katakan bahwa akan ada saatnya kamu akan dikucilkan. Kamu akan dibenci, kamu akan dibunuh, karena namaku. Semuanya itu mereka lakukan karena mereka tidak mengenal aku dan tidak mengenal Bapakku. Jadi jelas orang-orang yang membenci Yesus Kristus itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah yang sesungguhnya teman-teman sekalian. Mereka tidak mengenal Allah. Oleh karenanya abaikan mereka. Mari kita tetap berjuang untuk tetap mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita murtad.
Terima kasih, saya Arif Gunung undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.